Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kaum perempuan GKP Sadang, baik yang berada di Sadang maupun dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa sehat, sukacita di dalam berkat dan kasih Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita ke hadirat Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore Roh Kudus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih-Mu yang begitu baik kepada kami semuanya. Baik kami pribadi lepas pribadi, terlebih Tuhan kami sebagai kaum perempuan. Ya Bapa, kembali pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rendahkan diri kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami serahkan Bapa renungan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, semua yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kehendak Tuhan saja. Dan kiranya Bapa, kami semua juga Tuhan, kaum perempuan GKP Sadang, kami boleh belajar untuk menerima firman-Mu ini sebagai sumber kekuatan dan pedoman hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan renungan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 19 ayat 1-15 ini untuk kita semua. Perikop ini berjudul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penembusku. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau dan bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersedia untuk berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kaum perempuan pada sore hari ini terambil dari bahan renungan sahabat untuk hari Jumat 5 Maret 2021 dengan tema taat. Dan ayat yang kita ambil pada sore hari ini yaitu terambil dari Mazmur 19 ayat 10b, yaitu yang berbunyi demikian: hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ibu-ibu, sebelum kita masuk di dalam renungan, mungkin kita boleh bernostalgia sedikit ya. Kita semuanya dulu tentunya pernah kecil ya, pernah mengalami masa kanak-kanak. Semuanya kita menjadi kanak-kanak yang ceria dengan berbagai sifat tentunya yang berbeda-beda. Dan bahkan pada masa kanak-kanak kita, masa-masa yang indah, masa-masa yang tidak terlupakan, banyak suka duka yang sudah kita alami, di mana pada masa itu didikan dari orang tua kita sangat terasa tentunya oleh kita semuanya. Dari sejak kecil kita sudah dididik dengan berbagai aturan yang ada. Setiap orang tua kita pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda ya ibu-ibu ya. Ada mungkin yang orang tuanya disiplin keras ya. Ada yang orang tuanya juga mungkin agak longgar. Ada yang mungkin rada-rada cuek ya. Berbagai macam didikan telah kita alami. Kalau dulu pada saat kita merasakan didikan dari orang tua kita, tentunya mungkin rasanya keras, rasanya sesuatu yang dipaksakan ya ibu-ibu ya. Namun dengan berjalannya waktu sangat terasa sekarang kita menjadi orang tua seperti mereka. Kita punya anak-anak dan mau tidak mau kita juga harus mendidik anak-anak kita. Berbagai didikan yang telah kita terima maupun sekarang berbagai didikan yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, semuanya tentunya bertujuan untuk kebaikan. Semuanya tentunya bertujuan untuk sebuah ketaatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Apabila kita membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita boleh belajar apa itu arti kata taat. Menurut KBBI, kata taat mempunyai beberapa arti. Yang pertama, taat bisa berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintahan yang ada, ataupun kepada orang-orang di sekitar. Yang kedua, selain kata senantiasa tunduk, kata taat juga mempunyai arti setia. Kemudian, kata taat juga bisa berarti saleh, kuat beribadah. Dan selanjutnya, kata taat juga mempunyai arti patuh. Ya. Itu adalah contoh beberapa arti dari kata taat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang tahun 2020 ini kita sering mendengar ungkapan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan dimanapun berada, ya, semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Wah, rasanya hal yang sangat kedengerannya harus kita taati, ya, dan memang harus kita taati. Pengingatan akan protokol kesehatan selalu ada dimanapun berada. Kita ke gereja, ada protokol kesehatannya. Ya, di depan harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus diukur suhunya, harus duduk berjarak, harus pakai masker, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Di angkot mau ke pasar juga sama, ya, di rumah juga sama, yang ke sekolah juga sama, yang ke tempat pekerjaan juga sama. Di berbagai tempat kita harus mengikuti protokol kesehatan. Pengingatan akan protokol kesehatan ini sepanjang beberapa bulan ini selalu didengungkan, terdengar dan terdengar. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami dan menjadi peduli terhadap keadaan yang sedang terjadi. Nah, kita tentunya sudah tahu semua, ya ibu-ibu, ketaatan kita semua terhadap protokol kesehatan ini, ya mungkin ada yang suka dengar 3M dan sebagainya. Ini dengan harapan bukan hanya kita lakukan dalam hal yang sia-sia, namun contoh ketaatan yang sedang didengung-dengungkan ini adalah ketaatan untuk kebaikan kita bersama. Karena pada saat ini kita semuanya sudah tahu bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang belum selesai, belum tahu kapan selesainya sampai saat ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketaatan yang sudah kita alami dari hari ke hari, yang harus kita patuhi dari hari ke hari, sebenarnya ini bukan hal yang tiba-tiba atau yang baru sekarang saja harus kita lakukan. Namun sebenarnya ajaran-ajaran mengenai ketaatan ini pun sudah ada di dalam Alkitab kita. Kita semuanya sudah tahu. Dari sejak kecil kita sudah diperkenalkan Alkitab, firman Tuhan oleh orang tua kita. Berbagai cerita dari Alkitab, banyak hal yang mengajarkan tentang ketaatan dari firman Tuhan. Dan pada perikop ini pun di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 kembali sang pemazmur menyampaikan
menyampaikan, mengajarkan sesuatu yang indah kepada kita tentang arti sebuah ketaatan. Kemuliaan Tuhan diperlihatkan oleh sang pemazmur dalam perikop yang kita baca tadi. Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui alam semesta yang memancarkan sinar kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengenalan akan kemuliaan Tuhan ini tidak hanya melalui hal-hal yang kita lihat saja, namun terlebih melalui firman Tuhan yang harus senantiasa kita pelajari. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita banyak membaca firman Tuhan, semakin kita banyak akan belajar tentang ketaatan-ketaatan yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menuliskan ada beberapa karakter di dalam perikop ini. Di dalam Mazmur diajarkan tentang kesempurnaan Tuhan, tentang nilai keteguhan, tentang nilai tepat, nilai kemurnian, nilai kesucian, nilai kebenaran, dan bahkan tadi nilai ketaatan, nilai keadilan. Taurat Tuhan atau firman Tuhan menolong kita semua supaya kita terhindar dari kesesatan, kita terhindar dari pelanggaran, dan kita juga terhindar dari segala tipu daya. Firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita semua untuk kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya, agar kita tidak tersesat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, momentum pandemi 19 ini kiranya juga boleh kita lihat bukan hanya dari sisi negatifnya saja, namun terlebih kita boleh mengambil hikmah dari semua yang sedang terjadi. Kita bisa belajar banyak nilai positif dari apa yang kita alami sampai saat ini. Kita bisa belajar untuk hidup lebih disiplin. Kita bisa belajar untuk hidup lebih bersih atau lebih sehat dan lebih peduli satu sama lain. Dan hal ini juga mendorong kita untuk bisa belajar menjadi pribadi yang lebih patuh, menjadi pribadi yang lebih taat, menjadi pribadi yang tidak semaunya sendiri, tidak mempedulikan keadaan sekitar kita, tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita sebagai kaum perempuan, tentunya dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemampuan yang Tuhan bekali kepada kita, dengan mulut kita, tutur kata kita, dengan pemikiran kita, dengan hati kita, dengan bela rasa kita, kita bisa menyediakan diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dengan belajar semakin taat, belajar semakin patuh, tentunya hal tersebut akan membawa kebaikan untuk diri kita dan juga diri kita. Setelah kita menjadi semakin baik, kita juga bisa menjadi saluran berkat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga besar kita, untuk masyarakat di sekitar kita, terlebih untuk pelayanan Tuhan dimanapun berada.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita yakin dan percaya apabila kita mau untuk setia, kita mau untuk belajar di dalam kesetiaan dan kepatuhan terhadap semua hal. Mari kita belajar dan belajar. Walaupun kita rasakan sangat berat untuk belajar dalam sebuah ketaatan, namun kita yakin Tuhan Allah sendiri yang akan membimbing kita. Yang penting kita mau, kita bersedia untuk dibimbing Roh Kudus di dalam sebuah ketaatan. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan orang-orang di sekitar kita. Kita dengarkan himbauan pemerintah kita. Kita taati aturan-aturan protokol kesehatan yang ada. Yakin dan percaya bahwa semuanya itu tidaklah akan sia-sia. Semuanya akan bermanfaat. Sebuah ketaatan melahirkan sebuah kesetiaan. Kita yakin bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita dihimbau untuk semakin hari, bukan kita semakin belajar untuk menjauh atau untuk menginginkan kelonggaran-kelonggaran yang mungkin mengenakan diri kita sendiri, namun sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diajak untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin kita belajar merendahkan hati kita. Apalagi pada minggu-minggu Prapaskah ini, kita boleh semakin merendahkan hati kita, menundukkan kepala kita di dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pemerintah kita. Semuanya mari kita lakukan. Semuanya mari kita coba praktekkan dari diri kita sendiri dulu. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tutup renungan pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah menguatkan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu tentang arti sebuah ketaatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun masih banyak kekurangan di dalam diri kami, namun Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk melakukan ketaatan di dalam kehidupan kami. Baik ketaatan akan firman Tuhan maupun ketaatan kepada pemerintah kami dan ketaatan dalam aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas renungan pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk semua pelayanan yang ada di GKP Jemaat Sadang. Kami serahkan Tuhan Bapak Pendeta, keluarga. Kami serahkan juga Bapak Ibu Majelis beserta keluarga. Kami serahkan PPJ, komisi, tim,
bahkan Tuhan koster yang ada di GKP Jemaat Sadar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua pelayanan yang kami lakukan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga boleh serahkan untuk pelayanan yang ada di Komisi Pelayanan Perempuan atau di KPP Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap program yang akan dilaksanakan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap pribadi yang telah Kau tunjuk dalam kepengurusan di KPP, Tuhan juga kiranya berkenan untuk pakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga boleh serahkan untuk sanak saudara kami, orang tua kami, dimanapun berada, yang sudah menginjak masa lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa boleh dampingi mereka dengan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga boleh hiburkan dan sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam keadaan sedih, Tuhan boleh berikan sukacita dan pengharapan. Tuhan boleh berikan kekuatan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Kami serahkan Tuhan juga pemerintahan bangsa dan negara kami, segenap hal yang ada di dalam kehidupan bernegara ini Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada, bencana alam, penyakit Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ya Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Tuhan boleh sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.